Summa ius, summa injuria, summa lex, summa crup. Hukum yang keras dapat melukai, hanya keadilanlah yang dapat menolongnya. Kembali pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, pengamat konstitusi serta rekan debat yang saya muliakan, perkenalkan, saya Linda Hairul Maulina selaku pembicara pertama dari Dr. Sutomo. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Pasal 3 nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Makna pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita sebut KUHP adalah salah satu dari dua jenis pidana, yakni pidana tambahan, sedangkan pidana mati, penjara, kurungan hingga denda adalah termasuk pidana pokok. Dewan juri yang terhormat, hak politik memiliki makna dalam ideologi Pancasila, yakni sila keempat, menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Kita menggarisbawahi kata perwakilan yang di sini memiliki makna bahwa kedaulatan rakyat diwakilkan melalui pemilihan umum sebagaimana asas negara demokrasi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara lex superior derogate legi imperiori diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara lex specialis derogate legi generali. Kedaulatan di tangan rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sisi lain, korupsi juga mengakibatkan ambruknya sistem perekonomian negara yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan dengan tegas bahwa korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary enforcement. Diperlukanlah aturan hukum yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, di sisi lain, hukum juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada narapidana korupsi sebagaimana adagium fiat justitia et vireta mandas. Keadilan harus tegak tanpa memandang status, agama, ras, suku, bahkan pelaku kejahatan. Di hadapan hukum adalah sama sebagaimana asas equality before the law pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Justitia et ius suliqui tribueri. Keadilan adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Maka culpu poena pardestu, jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Dewan juri yang mulia serta rekan perjuangan konstitusi yang saya banggakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan argumentasi saya. Namun sebelum saya berlanjut ke ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Rosiana Emba sebagai pembicara kedua dari tim Dr. Sutomo yang bertindak sebagai kubu pemerintah yang mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Kembali lagi pada mosi perdebatan kita kali ini mengenai Dewan ini sepakat mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Ada beberapa poin fundamental yang melatar belakangi saya sebagai pembicara kedua sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum, maka semua haruslah berlandaskan kepada hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Secara yuridis, pencabutan hak politik terhadap koruptor yang menduduki jabatan publik merupakan salah satu dari dua jenis pidana, yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Tentu saja, pidana tambahan ini sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan, yaitu penjara dan denda sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 10 KUHP. Maka salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan efek jera dan menegakkan rasa keadilan demi tegaknya konstitusi. Dewan Juri yang mulia, perlu diketahui, berdasarkan data Transparansi Internasional, Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara. Hal ini menandakan tindak pidana korupsi di Indonesia masihlah tinggi dan masif. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menutup keran-keran korupsi dan memberikan efek jera adalah dengan menerapkan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Secara filosofis, dengan pencabutan hak koruptor ini diharapkan mampu membantu memerdekakan Indonesia dari jeratan korupsi, mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat ideologi negara, yaitu Pancasila, sila yang kelima. Koruptor adalah mereka yang mengkhianati kedaulatan rakyat, perbuatannya melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Secara yuridis juga sudah diatur dalam pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan. Maksud dari pembatasan di sini adalah untuk melindungi, menjamin, serta menghormati atas hak dan kebebasan orang lain. Secara spesialis juga diatur dalam pasal 70, pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 10 KUHP. Secara sosiologis, pemberian sanksi yang berat sangat tepat dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga dalam penjatuhan hukumannya harus pula dengan sanksi yang memberatkan para koruptor tersebut, sehingga salah satu tujuan dari hukum adalah menimbulkan efek jera. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di samping memberikan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka harus diberikan pula pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu hak dipilih dan memilih, yang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan umum sehingga mampu menutup keran-keran dalam melakukan tindak pidana korupsi. Maka dalam mendukung argumentasi ini, kami menawarkan beberapa solusi, yakni mendukung sepenuhnya pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi, melakukan rekonstruksi hukum terkait persyaratan bagi calon yang akan menduduki jabatan publik, serta pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Sehingga secara lugas dan mantap saya tegaskan, saya sebagai pembicara kedua tetap setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini. Maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah melakukan rekonstruksi hukum dan supremasi hukum sehingga dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Sekali lagi saya tegaskan dengan mantap dan lugas bahwasanya saya sebagai pembicara kedua tetap menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. According to the UN Human Rights Commission's Jane Matherson, rights are inherent in every human being. Without human rights, it's impossible to live as human being. Salus Populi Suprema Lex, kedaulatan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Profesor Mulyadi berkata bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem hukum pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat adanya pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, perkenalkan saya Nisa Ismarahayu selaku pembicara ketiga dari tim Dr. Sutomo yang bertindak sebagai kubu oposisi yang kontradiksi dengan mosi perdebatan kita kali ini. Di bawah mosi, Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang saya banggakan, pencabutan hak politik di sini adalah tidak lagi memberikan hak politik atau political rights yang berupa hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, hak mendirikan partai dan sebagainya. Jika disandangkan dengan seumur hidup yang berarti hukuman pencabutan hak politik selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, dan hal tersebut tidak sejalan dengan putusan MK mengenai pembatasan hak politik berakhir setelah 5 tahun dari hukuman pokok yang diberikan.
Jika hak politik dicabut, maka bisa mencederai hak asasi orang lain, dan pencabutan hak politik ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, yang dimana tujuannya adalah integratif, yang sederhananya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia merupakan konsep yang berpegang pada nilai keadilan dan kesetaraan, dan hak politik ini sudah diakui oleh konstitusi, tepatnya pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya memulai argumentasi saya akan mengawali argumentasi saya secara tegas, lugas, dan mantap bahwa saya kontradiksi dengan mosi kita kali ini dikarenakan beberapa poin, di antaranya pertama, menciderai asas presumptions of innocence atau praduga tidak bersalah. Di sini kubu pro terhadap mosi ini khawatir akan terulang kembali kasus korupsi jika tidak diberikan hukuman yang setimpal seperti pencabutan hak politik atau politik seumur hidup. Akan tapi hal tersebut dapat mencederai asas presumptions of innocence atau praduga tidak bersalah, dikarenakan tidak ada yang bisa menjamin seorang yang sudah menjadi terpidana koruptor akan melakukan korupsi lagi. Poin kedua, yakni kontradiksi dengan konstitusi. Dewan Juri yang mulia dan rekan pejuang keadilan yang saya banggakan, pada dasarnya hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti merampok, pembunuhan, dan aksi kriminal lainnya. Namun kita jangan melupakan salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi kontradiksi dengan beberapa konstitusi Indonesia, yang di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang secara ekstensif berarti semua orang tanpa memandang latar belakang sekalipun adalah sama di hadapan undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Selain itu kontradiksi dengan pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kontradiksi dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia. Poin terakhir ini menciderai sila kelima Pancasila. Dewan Juri yang mulia dan para rekan pejuang keadilan yang kami hormati, berbicara masalah relevansi itu sah-sah saja. Namun jangan sampai kita menciderai hak asasi manusia lainnya. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana asas legalitas pasal 1 ayat 3. Kami memahami hal itu. Namun kita menggaris bawahi mosi kita kali ini, yaitu mengatakan bahwa pencabutan hak seumur hidup jelas bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, namun juga bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menguatkan argumentasi yang sudah saya jelaskan, saya akan memberikan contoh kasus, yaitu upaya pencabutan hak politik pertama dilakukan pada tahun 2013 terhadap kasus korupsi pengadangan driving simulator yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Joko Susilo. Pemberian pidana tambahan pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh putusan hakim kepada Joko Susilo tidak menyebutkan tentang batas waktu pencabutan hak politik tersebut. Pada batas waktu pencabutan suatu hak itu haruslah ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu hukuman tersebut kontradiksi dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 1999. Sebelum saya mengakhiri argumentasi saya akan mengajukan beberapa solusi terkait mosi perdebatan kita kali ini. Adapun solusi tersebut yaitu supremasi atau penegakan hukum dan pencabutan remisi terhadap terpidana koruptor. Dengan ini saya menegaskan dengan jelas dan mantap bahwa saya konsisten kontradiksi dengan mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan debat konstitusi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Linda Hairul Maulina selaku pembicara balasan. Masuk kepada ranah argumentasi saya. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih diperbolehkan berdasarkan pasal 35 KUHP. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi atau jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Selain itu, pencabutan hak-hak tertentu harus ditetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu dalam pencabutan hak-hak tertentu yang diatur di dalam pasal 38 KUHP. Tetapi dalam pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk ke dalam kategori derogable, digatau hak. Hak yang dapat dibatasi, sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena
hak untuk memilih merupakan dasar setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai hak asasi manusia pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan extraordinary crime, maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga pencabutan untuk memilih tanpa adanya batas waktu tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.